Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita setelah beberapa saat kita berhenti. InsyaAllah malam hari ini kita lanjutkan. Kita masih membahas perkataan muallif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan, wa a'taqidu anna al-Qur'ana kalamullahi munazzalun ghairu makhluq. Dan aku meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang turun dan bukan makhluk. Kita telah menyebutkan beberapa pemahaman yang berkaitan dengan kalamullah, dengan Al-Quran Al-Karim. Ada firqah yang mengingkari bahwa Al-Quran itu kalamullah, seperti kaum Jahmiyah. Demikian pula kaum Mu'tazilah dan juga Al-Asy'ariyah. Yang ini adalah pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di sini Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, setelah beliau menyebutkan satu kisah bahwa salah seorang gubernur dari gubernur kaum muslimin yang bernama Khalid Al-Qusari,
beliau menghukum mati salah seorang tokoh Jahmiyah yang bernama Ja'ad bin Dirham, Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini orang pertama yang membawa syubhat yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Dia mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berbicara, meniadakan sifat kalam dari Allah. Demikian pula orang yang datang setelahnya yang bernama Jahm bin Safwan, yang dinisbatkan kepadanya firqah Jahmiyah, yang juga dihukum mati. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis. Beliau mengatakan, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Karena pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang menjadikan seseorang murtad dari dinul Islam, sebagaimana itu dikatakan oleh para a'immah, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, man qala bi anna al-Qur'ana makhluq faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, dia telah kufur. Dan ini adalah hukum secara mutlak. Wa qala alaihi salatu wassalam, beliau juga bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali dengan 3 sebab. Al-thayyibuz zani, yang pertama seorang wanita yang sudah menikah atau seorang laki-laki yang sudah menikah kemudian dia berzina. Wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Wattariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ah, dan orang yang murtad dari agamanya dan memisahkan diri dari jamaah. Maka darah seorang muslim menjadi halal ketika terjerumus ke dalam 3 perkara ini. Dan tentunya yang melaksanakan hukuman tersebut adalah pemerintah, bukan kemudian diserahkan kepada kaum muslimin, tetapi yang menegakkan hudud, hukum-hukum had adalah pemerintah. فَكَانُوا يَقْتُلُونَ الزَّنَادِقَةَ وَيُرِيحُونَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ شَرِّهِمْ حماية للعقيدة التي هي الضرورية الأولى من الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها. Maka dahulu para pemimpin kaum muslimin, mereka menghukum mati orang-orang zanadiqah, kaum zindiq, dan mengistirahatkan kaum muslimin, membebaskan kaum muslimin dari keburukan mereka. Dan ini dalam rangka untuk menjaga akidah. Ketika para pemimpin kaum muslimin, para khulafa, para khalifah
menghukum orang-orang yang menyimpang dalam akidahnya, menghukum mati kaum zanadiqah sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpin kaum muslimin pada zaman itu, maka itu dalam rangka untuk menjaga akidah, menjaga kemurnian akidah kaum muslimin. Yang hifdzul aqidah, menjaga akidah atau menjaga agama adalah 5 perkara yang wajib untuk dijaga. Islam menjaga 5 perkara yang sangat mendasar, ya, atau yang diistilahkan oleh para ulama dengan ad-daruriyat al-khams, 5 daruriyat. Pertama adalah agama, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah akal, yang keempat harta, dan yang kelima kehormatan. Agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Islam menjaga 5 perkara ini, dan setiap perbuatan-perbuatan yang menghilangkan 5 perkara ini atau merusak 5 perkara ini pasti diharamkan oleh Islam. Islam mengharamkan syirik, khurafat, tatayyur, bid'ah, dan semua pemahaman-pemahaman yang menyimpang, karena dia merusak agama. Islam mengharamkan pembunuhan, ya, mengharamkan khamar dalam rangka untuk hifdzun nafs, menjaga jiwa. Maka setiap perbuatan-perbuatan yang merusak jiwa itu pasti dilarang oleh Islam. Islam memerintahkan untuk menjaga akal, maka Allah haramkan khamr dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang merusak akal manusia. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan untuk menjaga harta, maka setiap perbuatan yang merusak harta, perjudian, riba, pencurian, diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan untuk menjaga kehormatan, maka setiap perbuatan yang merusak kehormatan dilarang oleh Islam. Perbuatan zina dan yang seterusnya, ya, dan ini menunjukkan kesempurnaan dinul Islam, dan bahwa dinul Islam, agama Islam, agama yang dibangun di atas masalih, di atas kemaslahatan-kemaslahatan. Fahada aslu mansha'i hadhihi al-maqalati al-khabithah. Ini adalah asal mula munculnya perkataan yang sesat ini, ya, yang berkaitan dengan Al-Quran. Pemahaman bahwa Al-Quran itu makhluk, atau Al-Quran itu dia hikayah an kalamillah, ya, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Maturidiyah, atau ibarah an kalamillah, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Asy'ariyah, atau bahwa Al-Quran adalah makna al-qa'im bin nafs, ya, makna yang berdiri sendiri dari jiwa, ya. Itu semua adalah kesesatan-kesesatan.
yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk minhu bada wa ilaihi ya'ud, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah ghairu makhluk, ya. Dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan atas aqidah ini. ثم ورثها عنه طوائف يقولون بهذه المقالة. Kemudian pemahaman yang tersesat ini diwarisi oleh kelompok-kelompok, ya, yang mereka mengambil pemahaman ini. لأنهم تتلمذوا على المعتزلة فأخذوها عنهم. Karena mereka berguru dengan orang-orang yang terpapar dengan pemikiran Mu'tazilah. Karena mereka berguru dengan orang-orang Mu'tazilah, maka mereka mewarisi pemahaman yang sesat ini. Wasyi'atu Zaidiyah, demikian pula Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini dikatakan Syiah yang paling ringan, ya, tetapi dia Syiah. Wal Ibadiyah, dan Ibadiyah adalah salah satu sempalan dari Khawarij, ya, yang dinisbatkan kepada pendirinya yang bernama Abdullah bin Ibad. Ya, dia memiliki pemahaman yang sama dengan Khawarij, sekalipun berbeda. Seandainya berbeda, maka sedikit perbedaannya. Di antara pemahaman mereka, yarawna hadzal ra'ya, mereka memiliki pemahaman seperti ini. Wa ya'taqiduna anna al-Qur'ana makhluq, mereka meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Wa annahu laysa kalamullah, dan bahwa Al-Quran bukan kalamullah. Kullu hadha warrathuhu 'anil Jahmiyah. Semua pemahaman-pemahaman ini, ya, itu mereka warisi dari kaum Jahmiyah yang diprakarsai oleh seseorang yang bernama Jahm bin Safwan, yang di antara pemahamannya nafyus sifat, meniadakan sifat-sifat Allah. Ya, mereka meniadakan sifat-sifat Allah. Allah tidak memiliki sifat menurut mereka. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat? Manusia saja memiliki sifat. Satu orang saja memiliki banyak sifat. Dia pemaaf, dia penyayang, dia orang yang dermawan, dia orang yang baik hati, suka menolong. Ini manusia. Bagaimana dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka setiap nama-nama Allah itu mengandung sifat. Ya, Allah Al-Alim, maka di dalamnya terdapat penetapan sifat ilmu bagi Allah. Allah Al-Hayy, di dalamnya terdapat penetapan sifat Al-Hayat bagi Allah. Dan sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, kaum Jahmiyah mereka meniadakan sifat-sifat Allah. Di antaranya mereka mengatakan Allah itu tidak berbicara. Oleh karenanya Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Dan ini bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga dengan hadis-hadis Nabi SAW serta ijma' para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wa hadha
mudawwanun fi aqaidihim allati yadrusunaha al'an, dan ini tertulis di dalam buku-buku mereka. Pemahaman yang sesat ini itu tertulis dan tersebar. Pemahaman bahwa Al-Quran itu makhluk, ya. Thumma ja'atil asy'ariyah, setelah muncul pemahaman Jahmiyah, pemahaman Mu'tazilah, ya, kemudian muncul pemahaman Asy'ariyah. Fa'atau biqaulin gharibin fi hadhihi al-mas'alah, maka kaum Asy'ariyah itu membawa satu pemahaman yang aneh. La huwa ma'al Jahmiyah, mereka tidak mengikuti Jahmiyah, wala huwa ma'a ahli sunnah, tapi juga tidak mengikuti ahli sunnah, ya. Dan mereka kebanyakan dari a'immah Asy'ariyah, mereka adalah dari ahlul kalam, kaum filsafat ahlul kalam, yang selalu mereka mendahulukan akal mereka di dalam memahami, ya. Oleh karena itu mereka memiliki satu ajaran bahwa kewajiban pertama bagi seorang muslim itu an-nazar, melihat, ya. Bukan dia kewajiban pertamanya mentauhidkan Allah, tapi kewajiban pertama adalah melihat dengan akalnya. Apa yang dikatakan oleh kaum Asy'ariyah tentang Al-Quranul Karim? Mereka mengatakan bahwa al-kalam, sifat kalam bagi Allah, huwal ma'na al-qa'im bin nafsil ilahiyah, makna yang berdiri dengan nafsul ilahiyah, ya. Jadi menurut kaum Asy'ariyah bahwa kalamullah itu bukan sifat. Kalamullah itu ada di dalam jiwanya Allah. Maka Al-Quran itu bukan kalamullah, tetapi dia adalah ibarah an kalamillah, ibarat ungkapan terhadap kalamullah yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena pemahaman mereka ini, mereka mengingkari apa yang diistilahkan dengan al-harf was-saud, huruf dan suara. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan bahwa Allah berbicara dengan suara dan huruf sesuai dengan keagungan Allah yang tidak serupa dengan suara dan hurufnya makhluk. Intinya setiap sifat-sifat Allah, kita menetapkan sifat-sifat tersebut tanpa kita tahrif, ya, tanpa kita rubah, tanpa kita ta'til, tanpa kita ingkari, tanpa tamthil, diserupakan, tanpa takyif, dibagaimanakan. Semua sifat-sifat Allah, ya. Nah, kaum Asy'ariyah mereka mengatakan bahwa kalam itu adalah makna jiwa, kalamun nafsi, perkataan jiwa. Maka
mereka dengan pemahaman ini mereka mengingkari al-harf was-saut. Ya, karena kalau mereka menetapkan bahwa menurut mereka, jika mereka menetapkan bahwa Allah berbicara dengan suara dan huruf, itu menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi karena berangkat dari pemahaman mereka yang keliru ketika mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Ya, makanya kullu mu'attilin mumassil, setiap orang yang meniadakan sifat Allah, dia pasti terjerumus ke dalam tamtsil dulu. Yumassil thumma yu'attil, dia menyerupakan Allah dengan makhluk, setelah itu meniadakan. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki pendengaran, ya, karena jika Allah memiliki pendengaran itu sama dengan makhluk, padahal Allah tidak sama dengan makhluk. Maka mereka tiadakan sifat ini. Mereka memiliki kaidah bahwa itsbatus sifat, menetapkan sifat-sifat Allah, yastalzimut tashbih, mengharuskan adanya penyerupaan, dan ini adalah satu kebatilan. Kita tetapkan sifat-sifat bagi Allah dan tidak harus sama. Kan Allah sudah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami', dan Allah Maha mendengar, al-basir, Maha melihat. Ya, maka as-sami' di dalamnya terdapat isbat sifatus sam'i lillah, penetapan sifat sama' bagi Allah, dan bahwa sifat as-sama' ini tidak serupa dengan sifat makhluknya. Makhluk mendengar, Allah juga Maha mendengar, tetapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Pendengaran Allah juga tidak sama dengan pendengaran makhluk. Demikian pula dalam sifat-sifat yang lain. Sifat istiwa, ya, Allah beristiwa, makhluk juga beristiwa, tapi tidak sama istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk. Taib. Nah, mereka mengatakan bahwa sifat kalam maksudnya adalah al-ma'na al-qa'im bin nafsil ilahiyah. Wa amma hadha al-Qur'an wal kalam alladhi nazala 'ala ar-rusul, adapun Al-Qur'an dan juga kalamullah yang turun kepada para rasul, fa innama huwa ibaratun aw hikayatun an kalamillah, maka menurut mereka itu adalah ibarah, ungkapan atau hikayah tentang kalamullah. Apa maksudnya? Maksudnya ai, kata beliau, al-Qur'anul ladzi ma'ana makhluk. Maksud dari pemahaman mereka ini bahwa Al-Quran yang ada bersama kita itu makhluk. Li'annahu 'abbara bihi Muhammadun aw Jibril an kalamillah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkan atau Jibril yang mengungkapkan dari kalamullah. Ya, wallahu la yatakallam, dan Allah tidak berbicara, karena kalamnya menurut mereka itu adalah kalam yang ada dalam jiwa. Coba antum bayangkan, antum fahami perkataan mereka. Padahal mudah, Al-Quran kalamullah, selesai. Tetapi mereka akhirnya
terjerumus ke dalam berbagai macam kontradiksi. Ya. Mereka mengatakan Al-Quran yang ada pada kita makhluk, karena itu adalah ungkapan dari kalamullah yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad atau yang diungkapkan oleh Jibril, sedangkan Allah tidak berbicara. Karena kalau berbicara, mereka kembali mengkiaskan, kalau berbicara itu pasti ada suara dan hurufnya. Huruf itu keluar dari makhrajul huruf, berarti kayak makhluk, maka mereka tiadakan. Subhanallah, repotnya mereka ahlul kalam di dalam memahami. Padahal simple, Allah maha berbicara. Kalam adalah sifat Allah. Ya, Allah memiliki sifat al-kalam. Dalil-dalilnya banyak. Dan sifat kalam Allah tidak sama dengan sifat kalam makhluk. Tidak sama dengan sifat kalam makhluk. Tapi mereka karena ingin lari dari tanzih, mereka ingin mensucikan Allah, tapi kemudian terjerumus ke dalam ta'til. Ya. Wa innama kalamuhu ma'na qa'im binafsihi yu'abbir anhu rasul. Tetapi kalamnya Allah itu adalah makna yang ada di dalam jiwanya. Ya, yang ada di dalam jiwa Allah itu kalamullah. Tetapi Allah tidak berbicara. Ya, mereka terjerumus dalam kebingungan, dan ini dijelaskan oleh para ulama, ya, tentang keyakinan mereka ini. Fahum jama'u mutanaqidat lam yakhul biha ahad ghairuhum. Maka mereka mengumpulkan kontradiksi yang tidak pernah dikatakan oleh siapapun. Faja'alul Qur'ana ba'dahu ghaira makhluq wa huwa al-ma'na an-nafsi wa ba'dahu makhluq. Mereka menjadikan Al-Quran sebagiannya bukan makhluk, sebagiannya makhluk. Ya, yang bukan makhluk yang mana? Yang ada di diri Allah menurut mereka. Yang makhluk yang antum baca. Yang makhluk itu yang antum baca. Ya, yang bukan makhluk itu yang ada di diri Allah. Dan itu kalamullah. Adapun yang sampai kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW itu makhluk. Wa huwa alfadhuhu, yaitu lafaz-lafaznya. Lafaz-lafaznya. Fahadha al-Quran alladhi ma'ana al-an laysa huwa kalamullah indahum. Menurut mereka, Al-Quran yang ada bersama kita, Al-Quran yang ada pada kita itu, menurut mereka bukan kalamullah. Wa innama huwa kalam Muhammad, tetapi itu perkataan Nabi Muhammad, atau Jibril, atau perkataan Jibril, wa huwa makhluk, dan dia makhluk. Atau anna Jibril akhadahu min lauhil mahfuz, atau Jibril mengambilnya dari lauhil mahfuz, fa huwa laysa kalamullah, maka dia bukan kalamullah, tetapi dia adalah hikayah an kalamillah, hikayat dari kalamullah atau ungkapan dari kalamullah. Kesimpulannya bahwa firqah-firqah tersebut bertemu pada satu titik. Mereka semua memiliki kesimpulan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran kalamullah. Ya, Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ya, karena Allah yang berbicara. Allah yang berbicara.
Allah yang berkalam, dan kalam adalah sifat-sifat, salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. Ya. Jadi ibarah, wa hadha qaul al-Asy'ariyah. Jadi kaum Asy'ariyah mengatakan Al-Quran itu ibarah an kalamillah, ungkapan dari kalam Allah. Sedangkan Maturidiyah mengatakan Al-Quran itu hikayah an kalamillah. Wa kulluhum yaquluna huwa laysa kalamullah. Semuanya mengatakan, mereka bertemu pada satu kesimpulan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Lianna kalamullah huwa al-ma'na al-qa'im bin nafs. Karena yang namanya kalamullah menurut mereka itu yang ada di dalam diri Allah, yang ada di dalam diri Allah. Itu menurut mereka. Fal-Qur'anu ba'duhu ilahiyyun wa ba'duhu basyari. Menurut mereka, berdasarkan kesimpulan pemahaman mereka ini, Al-Quran sebagiannya ilahi dari Allah, sebagiannya basyari dari manusia. Mithlu maqalatin Nasara fi Isa, seperti perkataan kaum Nasrani terhadap Isa, ittahada al-lahud bin nasud, ya, bahwa di dalam Isa, dalam diri Nabi Isa itu terdapat sifat lahud, sifat-sifat ketuhanan, dan sifat nasud, sifat-sifat manusia. Fa Isa ba'duhu min Allah wa ba'duhu makhluk. Menurut mereka Nabi Isa sebagiannya itu Allah, sebagiannya makhluk. Fakadzalika qaulul Asy'ariyah yushbihu qaulan Nasara fil Masih. Demikian pula perkataan kaum Asy'ariyah menyerupai perkataan kaum Nasara tentang Al-Masih. Ba'duhu makhluk wa ba'duhu ghairu makhluk. Sebagiannya makhluk, sebagiannya bukan makhluk. Tanaqudat qabihah, dan ini adalah kontradiksi. Amma man iltazama bil haqqi fahuwa walillahi alhamdu ala bayyinatin wa ala basira. Adapun orang-orang yang berpegang dengan al-haq, alhamdulillah, mereka berada di atas ilmu, keyakinan yang benar. Mereka berada di atas sesuatu yang sangat jelas. Wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ma zalu yaqulun, yang selalu mereka katakan Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluq minhu bada'a wa ilahi ya'ud. Al-Quran adalah kalamullah, turun dari Allah, bukan makhluk. Dari Allah dimulai dan akan kembali kepada Allah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa imtuhina Ahlus Sunnah bisabab al-Mu'tazilah ala yad al-Ma'mun fi hadhihi al-mas'alah. Ulama Ahlus Sunnah, mereka mendapatkan cobaan dari kaum Mu'tazilah ini, ya, khususnya pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah dinasti Abbasiyah, di mana Imam Ahmad rahimahullah, beliau dipenjara, wa udziba Imam Ahmad, beliau disiksa karena mempertahankan akidah ini, karena mempertahankan bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Ya. Wa ahlus sunnati al-Ma'mun yuridu an yulzima an-nas bi aqidati al-Mu'tazilah fil Qur'ani wa annahu makhluk. Al-Ma'mun ingin memaksa manusia, mengharuskan manusia untuk berpemahaman Mu'tazilah, yaitu mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Wa ahlus sunnah abaw wa rafadu. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama pada saat itu, mereka sepakat, mereka enggan dan menolak untuk mengatakannya dan menerima pemahaman ini. Wa fi muqaddimatihim al-Imam Ahmad, dan yang utama adalah Imam Ahmad rahimahullah, abau an yaqulu, ya, beliau tidak mau mengucapkannya. Wa an yakhda'u li hadhihi al-maqalati al-khabithah, mereka tidak mau tunduk kepada pemahaman yang sesat ini. Fathabbatahumullahu 'ala al-iman, maka Allah tetapkan mereka berada di atas iman. Wa khadhalallahu al-Mu'tazilata wa man naha nahwahum, dan Allah hinakan kaum Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti manhaj
mereka. Walam yahsulu ala ta'inin illa al-fadhihati wan naksah, dan mereka tidak mendapatkan kecuali kehinaan, ya, dan terbuka kedok mereka wal'iyadu billah. Wa ma'al asaf anna ba'd al-kutab al-yawm yaqulun, tetapi sangat disayangkan, kata beliau, sebagian orang, ya, sebagian penulis, mereka mengatakan mas'alatul qawli bi khalqil Qur'an aw 'adami khalqihi mas'alatul la ta'ila tahtahu wa la tahtaj ila inqisam. Masalah bahwa Al-Quran itu makhluk atau tidak makhluk itu masalah yang enggak pernah ada selesainya, ya, tidak perlu kemudian ini menjadi sebuah perpecahan. Silahkan saja yang mau makhluk, silahkan, yang mau ghairu makhluk, silahkan. Subhanallah, ya. Wal Imam Ahmad mukhti, bahkan ada yang mengatakan Imam Ahmad itu keliru indama imtana'a min hadhil maqalah, ketika dia tidak mau mengucapkan perkataan ini, atau mengatakan dulu peristiwa yang menimpa Imam Ahmad itu bukan karena akidah, tetapi karena politik, ya, karena politik. Hum azabul Imam Ahmad laysa min ajli mawqifihi min al-qawl bi khalqil Quran. Mereka memenjarakan Imam Ahmad, menyiksa Imam Ahmad bukan karena Imam Ahmad menolak untuk mengucapkan bahwa Al-Quran itu makhluk, bal azabuhu li'annahum yakhafuna an yuqalliba an-nasu alaihim, tetapi pemerintah pada saat itu khawatir kalau, ya, Imam Ahmad memobilisasi massa untuk melakukan pemberontakan. La haula wala quwwata illa billah. Ada orang-orang yang mengatakan demikian. Ya, ini adalah perkataan orang-orang jahil, orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan yang buruk. Jadi masalahnya bukan masalah yang ringan. Mengatakan Al-Quran itu makhluk itu bukan perkataan yang ringan. Ya, di sini ada ringkaskan karena ada agak panjang dan kita harus selesaikan. Beliau mengatakan di sini, balil mas'alatu khatiratun jiddan. Masalah ini masalah yang sangat berbahaya. Fa idza nafaina anna al-Qur'ana kalamullah, jika kita meniadakan bahwa Al-Quran itu kalamullah, ya, jika kemudian disetujui bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah tetapi makhluk, idzan madza yabqa ma'ana? Apa yang tersisa untuk kita? Jika Al-Quran itu perkataan makhluk, jika Al-Quran itu makhluk bukan kalamullah, apa yang tersisa untuk kita? Dengan apa kita akan berdalil? Ya, jadi sampai di situ. Dan pernah kita bahas bahwa orang-orang yang mengusung pemahaman ini, hakikatnya mereka ingin menjatuhkan Al-Quranul Karim, supaya manusia tidak supaya kaum muslimin tidak punya lagi hujjah. Jika mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, selesai. Apa yang tersisa lagi? Dengan apa kita akan berhujjah? Wabittali tabtul syariah. Dengan demikian akan batal seluruh syariat karena makhluk. Kan makhluk seperti perkataan antum. Apa bedanya dengan perkataan yang lainnya? Ya. Idza hudimat dalilul awwal idza hudimat dalilul awwal laha wal masdarul awwal laha batalat. Kalau dalil pertama itu sudah dihancurkan, sumber pertama sudah dihancurkan, apa yang tersisa? Akan dibatalkan seluruh syariat. Wa hadha ghardul muassisin li hadhihi al-maqalatil khabithah. Dan ini yang menjadi tujuan utama orang-orang yang mengusung pemahaman ini. Wa in kana katsirun min atba'ihim la yudrikuna hadzal gharad. Sekalipun kebanyakan pengikutnya tidak memahami tujuan busuk mereka ini. Mungkin kaum Mu'tazilah tidak sampai memiliki pemikiran seperti itu.
ya, atau kaum Asy'ariyah atau Maturidiyah tidak memiliki pemikiran seperti itu. Tetapi hakikatnya akibat dari pemahaman ini akan batal Al-Quran Al-Karim, hilang hujjah Al-Quran Al-Karim. Walakin hadha huwa al-maqsud, yakfi an hadhihi al-maqalah ja'at min al-yahud ala yad al-Ja'd bin Dirham. Dan cukuplah bahwa keyakinan seperti ini yang pertama kali memunculkan adalah Ja'd bin Dirham, yang dia mengambil dari orang-orang Yahudi, ya, datang dari pemahaman kaum Yahudi. Dan antum Yahudi ma'ruf bagaimana usaha mereka untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, menghancurkan syariat Islam. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, termasuk di sini beliau ketika beliau menyebutkan tentang masalah akidah, maka pasti akan membahas tentang masalah bahwa Al-Quran adalah kalam Allah.